Oke everyone, balik lagi di channel saya, di channel Tatoku. Di video kali ini saya mau ngobrol bareng bersama salah satu seniman graffiti di Bali, asal Bali tentunya, yaitu bareng Brutal Mark. Gimana kabarnya, Bro? Baik. Oke, awalnya gimana sih ketertarikannya atau ya bisa dibilang suka sama graffiti gitulah? Mana ya, awalnya dari gambar-gambar aja sih, gambar di tembok terus di kertas, soalnya di kertas aja kan. Terus itu negging kayak gitu. Terus awalnya emang suka gambar aja, suka gambar, terus kembanginnya kertas dulu, terus belajar graffiti. Nah dulu kan jadi sengaja tuh, sengaja habis itu pas main ke Denpasar ketemu anak orang gambar kan, nah kok kayaknya asik gitu liatnya gitu kan. Itu kuliatin terus kan. Berarti intinya emang senang gambar ya? Ya gambar gitu intinya, gambar terus coba ke pakai gini dulu, pakai sketch di kertas dulu, habis itu baru udah nyoba di pilok kan. Pilok ya lama sih, itu tahun berapa ya, tahun 8 tahun yang lalu ya. Lumayan lama. Ada nggak yang ngajakin pertama kali, atau emang dari diri sendiri niatnya ke graffiti, atau ya ada ajakan teman gitu lah? Emang dari diri sendiri kan, Emang dari hobi sendiri kan. ya? Emang Ya, hobi sih gitu. Karena kan dari graffiti itu kan kayaknya asik. Kalau yang senang gambar pasti suka lah sama graffiti. Sejauh ini pernah bikin gambar di mana aja? Mungkin di hotel atau di studio tato mungkin Ya kalau gambar sih banyak sih, kemana-mana kan. Graffiti itu apa, random gitu. Jadi kadang ada temen dari sini ngajak gambar gini. Kalau di tempat-tempat kayak gitu biasanya ngambil commission kayak project gitu kan, terus kan ada yang nyuruh gitu ya. gambar di hotel atau di studio tato gitu. Berarti pernah ya di hotel atau di studio tato. Biasanya itu tarifnya itu gimana? Atau biasanya ngambil per gambar atau per senti gimana? Oh kalau itu pribadi sih. Ya. Sombong amat. Jadi biasanya ngambil per meter Ya. Per meter. Stylenya lebih gimana sih? Soalnya kan pernah lihat di jalan-jalan itu kan style graffiti itu kan banyak. Yang brutal suka di stylenya apa sih sebenarnya? Kalau dulu aku masih ke letter kan, ke font ya, ke graffiti. Karena graffiti emang kebanyakan letter gitu. Setelah itu berkembang dan pengen ngembangin stylenya itu karakter gitu kan. Karakter ya udah aku gabungin antara graffiti sama karakter nih, karena kan basicku di letter nih. Nah basic di letter itu coba gabungin antara karakter dan graffiti letter, graffiti style itu kan. Kalau sekarang style itu lebih ke gimana ya, bilang pop art juga, karena warnanya lebih milih ke yang terang-terang gitu kan. Terus gimana apa, lebih ke pop art sih, pop art. Tapi sejauh ini pernah nggak apa sih pengalaman terburuk selama menjalani graffiti ini? Apa sih apa namanya, Banyak sih pengalaman yang nggak bisa dilupakan gitu lah? banyak sih tuh, kayak dulu pernah tuh waktu SMA ya, pernah ya zaman SMA kan tahu lah, kayak dipanggil ke sekolah gara-gara coret-coret. Oh, pernah ya? Pernah.
itu pengalaman banget sih. Pengalaman terburuk gitu ya. Enggak sih terburuk, dan bisa dilupakan gitu. Oh Karena- iya. Karena di masa-masa SMA itu kan gimana paling gini loh ya, paling keren lah gitu. Oh iya. Karena pas waktu itu pas istirahat nih tapi istirahat tuh bawa spidol gitu, terus dari nama di mana-mana gitu. Iya. Pas waktu itu kena masalah karena aku nyoret kelas yang baru jadi kan, masih baru. Nah itu kelas sekolah itu kayak ini siapa yang nyoret nih gitu kan. Oh yang mungkin Penasaran sedikit gitu ya. Nah, habis itu karena di kelasku paling banyak kan coretannya itu kan, Iya. kayak dia curiga kan. Oh. Nah habis itu ditanyain sama satu kelas tuh, ini siapa ya yang nyoret ini, karena di kelas ini paling banyak namanya ini coretan Oh, ini iya. gitu. Itu wah, satu kelas nggak ada yang ngasih tahu kan. Nah ditanyain sama kelas sebelah kan, kelas yang lain kan, adalah satu yang ngasih tahu, oh ini sini gitu. Mungkin ada yang bocorin gitu lah ya. Habis itu dipanggil lah, tanyain bener nggak gini, iya jujur aja kan. Iya. tapi udah terganti kan. Iya. Pas saya nanya tadi, sejak kapan sih mulai start ke graffiti? Tahun berapa sih? Untuk itu pasti mulai gambar dulu sih, mulai sketch dulu kan. Mulai sketch ya. Itu tahun apa ya? Bentar. 2 tahun yang lalu sih, 2 tahun yang masih lalu kecil ya. tuh, masih kecil. SD mungkin ya, SD mungkin. Itu mulai menggambarnya di kertas atau Nah, ya di kertas, daerah coret-coret, Oh iya. sketching kayak gitu. Terus habis itu Tapi dari untuk SMP. awalnya terjun ke graffiti untuk mulai menggambarnya waktu itu SMA sih kan, SMA ya. 8 tahun yang lalu mungkin ya, 8 tahun yang lalu Iya. Terus apa namanya? Kenapa sih sampai sekarang masih terjun di graffiti? Karena kan saya lihat di dunia graffiti itu kan harus bermodal cat, apa namanya? Dan saya tahu kaleng catnya itu kan nggak murah kan. Kenapa masih terus menekuni gitu? Kenapa sih? itu panjang sih sebenarnya, kayak karena kan emang hobi sih, emang suka Memang gitu hobi ya, kan. ya kalau memang hobi Iya, apa Iya. sih ya dibilang berapapun gitu Iya. lah kalau hobi pasti Dan ya. waktu itu pernah sih kayak karena masih SMA kan, Iya. SMA belum kerja, masa iya terus minta uang sama orang tua. Iya, iya. Mungkin nah Terus sana kan belum bekerja gitu kan. iya, dan dari sana bikin sketch graffiti gitu kan. Nah sketch nama tapi secara Iya. graffiti. Pas aku coba posting dulu, masih ada Facebook gitu kan, Iya. posting di Facebook gitu, ada yang nanya nih, kalau bikin sketch itu berapa gitu kan. Iya. Aku jual berapa ya dulu ya, 70 kalau nggak salah ya, 70. Itu dalam kertas atau Ya masih kertas, kanvas tapi gitu? di kertas ya. di kertas, cuman modal kertas sama warna aja gitu. Iya. Kita bikin terus kita coba sekali kan. Iya. Nah karena waktu itu yang minta itu untuk dikasih hadiah ulang tahun. Nah Iya. biasa bikin Iya, dulu kan gitu ya. kan, apa bikin nama pacarnya, terus Silakan guys, kalian yang mau misalnya yang masih pacaran, yang mau bikin sketch piece wajah pacarnya, bisa kontak dia. Nanti bisa DM di Instagram dia. Instagramnya ada di bawah ya. Nanti saya taruh di sini Instagramnya. Mungkin bisa DM dia langsung. Tapi sering mungkin ada DM untuk buat apa namanya? Kalau sketch kalau wajah untuk gitu. untuk sekarang sih udah jarang sih, kayak karena udah banyak juga yang bisa graffiti sekarang. Tapi Iya. ada saya 1-2 ada sih yang gini yang minta kan. Cuman kayak gimana ya untuk sekarang ya, udah males juga bikin Udah gitu males ya. kayak udah sketch di kertas tuh udah, bukan sih males, karena sekarang udah ada digital juga gitu. Iya. Di kertas tuh kan
perlu di warna dan Iya. agak susah Mending juga langsung langsung di ke digital ya. mending digital gitu. Karena sekarang masih sudah apa namanya? Udah makin ada modern lah gitu. udah ada digital udah ada gini, mending gitu sekalian di print, warnanya juga bisa dirubah gitu. Kalau di kertas kan harus ngulang lagi. Iya. Kalau misalnya warnanya nggak cocok gitu harus diulang lagi. Nah, terus brutal men, sorry. Terus apa namanya? Brutal itu kayak, kalau brutal itu kayak gimana ya, brutal banget gitu. Gitu. Oke. Terus apa sih namanya? Kalau saya lihat sih dari gambar-gambar grafitinya itu kan apa sih namanya? Ada stylenya ya. Kenapa sih ada karakternya gitu lah? Kenapa sih memilih ada apa namanya? Kainnya Iya, yang kain polemnya itulah. Kenapa harus itu gitu? ya dulu nyoba aja sih kan, karena kan pernah nih dulu sampai kubur nih nyari objek nih, karena pernah dulu sama temen kan bikin saya kayak kru gitu, tapi ingin ngebangkitin, ngenaikin culture Bali. Ya, Culture Bali karena pernah dulu saya lihat di sosial media tuh ada orang luar tapi ngangkat karakter culture Bali gitu. Ya. Dia ya mungkin kenapa saya orang Bali kayak nggak punya karakter gitu kan? Enggak maksudnya kenapa aku orang Bali nih, aku nggak ngangkat culture Bali juga gitu ya kan, cuman tahu barong aja gitu. Di bagian topeng cuma tahu barong. Nah dari sana berpikir kayak Bali itu banyak punya topeng gitu, nggak cuman barong aja, dan namanya juga beda-beda gitu kan. Terus nah dari sana ke museum sampai sempat visit ke museum topeng gitu kan. Berarti pernah dulu untuk ini ya. Iya, sampai visit ke museum topeng. Nah karena di topeng itu di museum itu ada nama topengnya, terus sifat topeng ini gitu loh. Sanalah dari objek sana, terus saya gambar ke tembok. Terus Berarti karakternya muncul dari sana. Saya ceritain bahwa topeng ini namanya ini, dan kenapa saya ngambil kain poleng ini. Ya cuma nyoba aja sih, nyoba dan mengambil di Bali itu ada apa aja sih yang kelihatan Bali banget. Jadi stylenya ini lebih cenderung ke Bali lah ya. Iya, karena ingin asal Bali lah. Tujuannya harus itu mengharumkan nama Bali kan. Iya, tujuannya ngangkat culture Bali lah, budaya Bali kan. Oke, siap. Terus selanjutnya pernah nggak ikut event yang apa sih namanya Di dalam graffiti? Ya, ikut event graffiti itu. Pernah dulu pertama kali tahun 2015 itu di Bali ya. Di Bali cukup lama ya. Yang 5 tahun yang lalu sih itu. Dulu ada di Canggu kan namanya itu Update Your City. Jadi ada yang bikin dari Jakarta, dia bikin event graffiti street art di Bali. Lumayan crowded sih itu, lumayan banyak kan, lumayan rame juga. Dan waktu itu masih pertama, karena dulu sebelumnya pertama dulu kan cuma gambar-gambar di jalan. Terus pengen tuh buat event gitu, buat event atau masuk ikut event gitu kan. Keren sih itu. Dan dulu pernah juga aku bikin event di Singaraja, itu pertama kali ada event graffiti di Singaraja itu. Dan itu emang dari aku sendiri gitu. Dari dia sendiri ya. Dan itu budgetnya dari sendiri juga gitu. Ada sih support kan, cuman support kayak media partner aja, nggak dalam media, nggak dalam bidang
uang gitu. Oh, jadi iya, iya. jadi untuk budgetnya itu dari sendiri karena terlalu deket gitu, kayak terlalu gimana ya, pengen lebih berkembang lagi lah Iya. gitu ya. Karena di Singaraja tuh nggak ada yang namanya event graffiti gitu. Padahal waktu itu writer artis. Orang-orang di sana masih ya dibilang masih gini lah, ngeboye lah istilahnya. Ya, Boy dan artis di Singaraja itu masih banyak, dan kenapa nggak bikin event gitu. Oh iya. Dari sana lah, oke nggak apa-apa, aku ngeluarin, maksudnya budgetin dulu. Ini buat anak-anak Singaraja tambah semangat lagi gitu. Nah, sampai aku ngundang artis, kayak invite artis dari ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta, yang dari Denpasar juga untuk ke Singaraja gitu. Ya. Nah, itu udah kan perlu juga untuk akomodasi Ya, apa yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi sukses sih acaranya di berjalan keren lancar lah ya. gitu. Dan apa, nggak nyangka juga ternyata bisa gitu. Iya. Dan sampai sekarang tuh. Tapi itu event Pengen di sih. Singaraja sekitar tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2016 ya. 2016 ya. 2016. Kalau waktu itu banyak senimannya yang datang, mungkin yang mengikuti event. Lumayan sih, 15 artis lah ya. 15 artis ya. Lumayan juga. Lumayan. Mungkin yang nonton video ini yang mau mensupport anak-anak graffiti bisa apa namanya follow Instagram dia, dan mungkin mau berdonasi untuk bikin event, mungkin kalian bisa DM aja dia langsung. Mungkin untuk konfirmasinya silakan, boleh, dia orangnya santai.